Oke, kita akan membahas dependency injection ya. Tapi kalian tahu nggak, ngapain kita harus pakai dependency injection dan apa itu dependency injection? Jadi contoh kasus, aku punya player begini nih. Player bisa gerak dan di sini ada UI-nya yang menampilkan status dari player itu. Ya, aku ada stamina, kemudian ada height, ada velocity Y. Intinya di sini menampilkan data dari pergerakan player. Nah, tapi kalian tahu nggak? Di sini aku punya script yang player controller itu butuh dependensinya banyak. Dependensi itu artinya ketergantungannya banyak. Jadi player controller harus punya player input, aku masukin player input ke sini, harus punya player data, masukin player data ke sini, punya player stamina, masukin player stamina ke sini, punya player view, masukin player view ke sini. Terus kalau udah nanti aku punya player data, kemudian punya player input, punya player stamina pun harus masukin player data ke sini. Aduh, mana tuh? Nah, ini player stamina harus masukin, aduh, ini nih, masukin player data ke sini. Terus player view, oke, punya teks. Nah, kalian pernah nggak sih punya kode beginian nih? Kayak kita buka ya, player controller. Kayak ya ampun, dependensinya banyak banget gitu loh. Dan begitu salah satu dependensi ini hilang, misalnya nih ya. Misalnya nih, ku ilangin ya. Ini misalnya player view ku ilangin nih. Jadi player view ku ilangin, bam. Tuh otomatis hilang toh yang di player controller, player view-nya. Coba kita play apa yang terjadi. Bisa nggak? Tuh, nggak bisa bro. Nggak bisa tuh. Aku ya SD nggak bisa dan di konsol. Nah, ya, dia ada error 0. Aduh, gimana ini ada error 0. Terus dia malah mati nih. Ya, masa aku kalau mau testing game harus punya player view dulu biar aku bisa testing. Padahal aku cuma mau testing stamina-nya loh. Misalnya nih, aku cuma mau testing stamina-nya ya. Jadi logikanya nggak apa-apa dong aku nggak punya player view. Nggak apa-apa dong aku nggak punya yang namanya player, misalnya player data. Aku cuma punya. Tapi ya kok nggak bisa. Ya masa kayak gini nggak bisa bro. Nggak bisa tuh. Nah, inilah kadang-kadang minusnya kalau kita terlalu banyak dependensi. Atau kalau script kita tuh banyak banget ketergantungan. Sehingga script kita tuh nggak modular dan susah untuk ditesting. Kalian pasti pernah ya ngalamin hal beginian. Nah, untuk mengatasi hal beginian, kita pakai sistem yang namanya dependency injection. Nah, mungkin buat kalian yang developer web, developer mobile, intinya developer selain developer Unity, udah paham apa itu dependency injection. Tapi hal ini tuh masih agak awam buat orang Unity. Karena di Unity, sistem dependensinya itu beda. Kalian kalau di Unity sistem dependensinya gini kan. Kalian biasanya di sini akan nulis yang namanya misalnya nih. Misalnya kalian butuh player input ya. Nih kalian butuh player input gitu toh. Nah, kalian lihat dulu. Player input ini di player controller kan butuh player input. Player input ini di mana? Oh, player input masih satu hierarki, satu game object. Maka logikanya kalian pasti gini. Di sini kalian akan player input sama dengan get component player input gini toh. Nah, ini adalah sistem dependensinya Unity. Atau enggak mungkin kalian bisa pakai singleton. Nah, tapi ku kasih tahu di luar sana ada sistem dependency injection. Yang mana sistem dependensinya itu lebih bagus daripada hal ini. Ya. Oke, ini soalnya gini, bro. Kadang-kadang tuh kita mau struktur game kita, struktur code kita bahkan itu modular. Modular itu artinya gini. Modular itu artinya kita mau pisah-pisahkan. Jadi daripada kita bikin ini jadi satu beginian nih, semuanya jadi satu nih, kita kadang-kadang tuh mau pisah-pisahkan, bro. Kayak nanti di sini player, di sini aku punya yang namanya di sini components, oke? Nanti di dalam components ada lagi yang namanya di sini controller. Nanti di sini ada yang namanya view. Di sini ada yang namanya model atau data. Nanti di sini ada yang namanya mungkin stamina. Atau mungkin nanti apa-apa macam-macam gitu. Kadang-kadang tuh aku mau modular beginian, bro. Jadi kayak aku cuma butuh ngetesting fitur ini nih. Ya udah, fitur ini aja yang aku masukin. Nah, kadang-kadang kita tuh mau punya sistem beginian. Nah, caranya gimana? Misalnya nih aku pisah-pisahkan ya. Ini player controller ini biarlah di sini atau gini aja. Ini player controller, iya betul, biarlah di sini. Ini player data aku pindah dah. Player data aku pindah, jadi ini aku hapus. Aku masukin di sini nih, di game object data. Di sini baru ada player data. Oke. Nah, itu punya sendiri ya player data di game object data. Kemudian ini mau aku pindah nih player input nih, aku hapus. Jadi player input aku masukkan di sini ada components namanya input. Nah, di sini aku masukkan lah namanya player input. Alah, salah. Player input yang ini. Nah, player input yang ini. Oke. Terus kalau udah di sini apalagi namanya player stamina, ini juga aku
pindahkan, ku masukkan di sini ke bagian, mungkin di sini ada, mungkin ini controller ku ganti jadi stamina. Gini ya, di sini ada stamina. Oke, tuh stamina dia butuh player data. Nah, kemudian player data di sini. Terus di sini ada player view, ini ku hapus. Aku pindahkan di sini di view. Di sini ada player view. Player view nih berhubungan sama UI-an. Nah, bayangin kalian punya struktur mau terpisah-pisah gini. Pertanyaannya, kenapa kok mau terpisah-pisah bang? Karena gini bro, di project tuh kalian ngerjain project bukan cuma satu orang, bukan cuma kalian tok. Orang lain juga ngerjain project itu. Mungkin nanti teman kalian ada yang bikin stamina, teman kalian yang lain ada yang bikin view atau UI-nya, teman kalian yang lain ada yang ngatur inputnya, gitu loh. Karena ada situasi beginian dan kita butuh sesuatu itu modular, artinya harus bisa terpisah-pisah. Kalau si A ngerjain fitur input, maka si B bisa dia ngerjain fitur view atau fitur stamina tanpa ketergantungan dari fitur input harus selesai dulu. Nah, kita nggak mau sistem di mana ada ketergantungan gitu, makanya di sini kita pakai dependency injection supaya script itu semakin modular. Nah, supaya kita bisa semakin modular ya, intinya kalian udah nangkep ya intinya ya. Jadi di sini kan intinya kan ini masih missing semua. Nah, caranya gimana untuk kita pakai sistem dependency injection ini? Caranya gini. Pertama, aku mau ngajarin kalian yang cara paling sering digunakan di industri langsung, terutama di Unity. Kita pakai namanya Zenject. Sebetulnya untuk sistem dependency injection kita bisa bikin manual, tapi yang paling sering digunakan di industri itu adalah Zenject. Jadi kalian bisa ke Asset Store. Di Asset Store kalian cari aja Zenject. Zenject nanti akan muncul ini nih, Extendject dari Magis Baker. Dulu ini namanya Zenject, sekarang di-update namanya jadi Extendject. Kalian install dah ini, kalian install paket ini ya. Oke, intinya kalian install ini Extendject dari Magis Baker. Kalau udah, bisa lah yang install ya, tinggal add to my asset di sini. Nah, ini add to my asset ya, dia gratis kok. Oke, sip, add to my asset. Nah, kalau udah gini, bro. Kalau udah sekarang kalian import Zenject-nya. Jadi ke window package manager, di my asset kalian cari tadi Extendject. Kebanyakan orang masih nyebutnya Zenject karena itu udah dari dulu namanya Zenject. Oke, waktu mau ngimport seperti biasa ya, all, kalian select all, kalau udah kalian import. Dah, tungguin aja bentar. Kalau ada beginian, ini biasanya dia tuh mau ngupdate script yang lama. Jadi di Zenject ini ada script yang lama, yang itu harus diupdate kalau di Unity terbaru. Jadi kalian bisa pilih ini untuk ngupdate script itu, supaya script itu menyesuaikan dengan model Unity terbaru atau API Unity terbaru. Kalau nggak mau update ya pilih aja no, tapi biasanya diupdate sih. Oke. Kalau udah punya sistem Zenject-nya, ya, jadi kalian coba lihat sekarang di asset, and then di plugin sudah ada Zenject. Nah, itu kan Zenject kan, namanya masih Zenject. Oke, kalau udah ada Zenject, sekarang gini. Sekarang aku mau jelasin apa itu singkatnya dependency injection buat yang belum tahu. Jadi aku buka pen dulu ya. Nah, ini. Oke, seperti kasus script kita tadi, di mana player controller itu butuh player input, player data, player stamina, player view. Dan ya elah, kalau semisal kita harus get komponen satu persatu itu capek. Ya kan? Gitu kan? Dan kita kalau misalnya butuh dependency injection kayak gini, ya. Kok butuh dependency injection. Kita kalau misalnya butuh banyak dependency begini, biasanya itu script kita nggak modular. Paham nggak? Script nggak modular. Artinya script kita itu nggak solid. Prinsip solid itu loh, SOLID. Nah, ini kita script kita nggak menerapkan prinsip S-nya. Prinsip S dari solid itu apa, Bang? Prinsip S dari solid itu adalah single responsibility. Ya, single responsibility. Gitu. Nah, karena kadang-kadang tapi ada masanya juga kita betul-betul butuh satu script itu banyak ketergantungan gini. Karena mau nggak mau ya, ada suatu kondisi di mana script kita butuh banyak ketergantungan gini ya, mau nggak mau kita harus pakai sistem yang namanya dependency injection. Apa itu dependency injection? Jadi dependency injection itu modelnya gini. Kalian misalnya punya script di sini player controller. Nah, player controller kalian itu ketergantungan dengan script yang namanya player view. Player view itu untuk UI-an lah. Nah, kalian ketergantungannya apa? Ketergantungannya adalah player view sama player controller itu saling ketergantungan.
saling ketergantungan ya. Ketergantungannya apa? Player controller itu butuh nge-supply yang namanya stats. Kayak kalau di game kita tadi itu, dia contohnya adalah, aduh belum kelihatan ya. Sebentar. Tadi kalian udah lihat belum di episode di klip-klip sebelumnya? Di sini ada UI. UI-nya itu kalau aku contohin sebentar nih. Kalau aku contohin sebentar. Ya sebentar aja, kasih aku waktu sebentar. Nah nih, kalau kalian lihat dia itu punya UI ini nih. Dia butuh representasi stamina-nya, yang mana itu ada di script player stamina, and then dia butuh representasi velocity sama height-nya, yang mana itu ada di script player controller. Nah ini ketergantungannya, oke? Jadi kalau kalian lihat, ini aku redo bentar, oke? Jadi kalau kalian lihat, di sini player view itu ketergantungannya dari dua hal. Satu player controller, satu lagi player data. Player stamina.cs. Gini. Player view ketergantungannya ada dua hal. Gini. Nah, ini begini-beginian bro, ketergantungan ini bisa kita buat modular dengan pakai dependency injection. Jadi dependency injection tuh kalian bayangin sebuah suntik gitu loh. Sebuah suntik. Ini anggap aja suntik ya. Terus ini kayak itunya tuh loh yang penekan suntiknya. Ya, ini adalah suntik. Kenapa bayanginnya sebuah suntik? Karena gini, kadang-kadang kita itu mau bikin game kita begini, strukturnya terpisah-pisah, paham nggak? Supaya developer A boleh ngedit input, developer B boleh ngedit data, developer C boleh ngedit view, developer yang lain boleh ngedit stamina. Kita nggak mau ini dalam satu komponen semua. Jadi aku pengennya di player itu cuma ada player controller aja, udah. Nah nanti komponen-komponennya ini terpisah-pisah begini, pengennya tuh begitu, oke? Pengennya tuh begitu. Tapi aku nggak mau modelnya dia tuh harus get komponen, ya. Aku nggak mau modelnya dia harus get komponen itu terlalu kotor. Nah di sini kita pakai yang namanya dependency injection untuk mempermudah hal itu. Jadi dependency injection itu kayak mempermudah supaya kita nggak usah get komponen. Singkatnya begitu untuk saat ini, oke? Singkatnya begitu. Jadi dependency injection itu kayak gini loh. Berarti kalau gini logikanya, player view kan butuh data height sama velocity dari player controller, dan dia butuh data stamina dari player stamina. Nah logikanya nanti player controller sama player stamina itu yang menyuntikkan datanya itu ke player view. Jadi bukan player view yang ngambil, bukan player view yang ngambil. Jadi ini grafnya, mana ini eraser, oke? Grafnya itu bukan gini. Nah nggak ada arrow ya. Jadi player controller sama player stamina lah yang menyuntik. Ini mereka menyuntik ya. Menyuntik data mereka ke player view. Player stamina juga menyuntik data mereka ke player view. Nah itu pakai dependency injection. Jadi dependency injection itu kayak suntikan. Jadi yang mau nyuntik siapa? Yang mau nyuntik player controller sama player stamina. Player controller mau nyuntik apa? Mau nyuntik data height sama velocity-nya ke player view. And then player stamina mau nyuntik data staminanya, max stamina sama current staminanya ke player view. Nanti player view yang menerima suntikan itu. Nah, player view setelah menerima suntikan, dia akan mengupdate view-nya atau mengupdate UI-nya. Ya kan, mengupdate UI-nya yang tadi barusan kutunjukkan. Gitu, inilah sistem dependency injection. Sebetulnya ini untuk mempermudah aja karena nanti code kalian itu bisa semakin besar. Nah, code yang semakin besar itu biasanya akan semakin susah memaintainnya kalau code-nya nggak modular. Itu sebabnya kita butuh dependency injection. Jadi cara pakainya gini. Jadi contoh kita ke player controller dulu. Di sini player controller butuh apa? Player input, player data, player stamina, player view. Oke. Nah ini kita hapus aja nih serial field-nya. Kita udah nggak perlu beginian lagi. Oke. Sekarang gini bro. Di sini kita harus bikin sebuah. Sebetulnya gini aja, nggak apa-apa. Lebih detailnya nanti akan kujelaskan agak ke belakang. Kita mau bikin interface detailnya. Tapi for now akan kujelaskan basicnya dulu. Jadi begini, kita di sini harus bikin sebuah fungsi. Fungsi di sini. Fungsi, namain aja fungsi ini public void construct. Ya, public void construct. Nah, buat kalian yang mungkin udah ada basic dependency injection dari web dev atau mobile dev, kalian udah paham ya di sini kalian berarti akan masukin parameter apa. Nah, buat kalian yang belum paham, di sini kita kan mau nginjek ini ya. Nah, ini yang mau kita injek, kita copy, kita masukin semua ke construct, bro. Ya lebih tepatnya jangan
jangan di copy seitu-itunya sih, cuma copy ininya aja. Kita mau nge-assign semua variabel ini gitu loh. Kita mau nge-assign semua variabel ini. Mau nge-assign semua variabel ini kita masukin ke construct. Berarti kita masukin apa pertama? Player input. Lalu ada apa lagi di sini? Player data. Lalu ada apa lagi di sini? Player stamina. Lalu ada apa lagi di sini? Player view. Oke, ini ya. Nanti ini mau kita assign semua. Nah, mau kita assign gini. Oke. Jadi cara nge-assign kita sekarang udah beda bro caranya. Udah jauh lebih enak. Jadi kita nggak perlu ada yang namanya serialized field lagi. Dan kita mau nge-assign player input, player data, stamina, player view itu lewat dependency injection. Nah, untuk bikin dependency injection, pertama kita bikin dulu public void construct. Lalu kita bikin ini tadi yang mau kita assign, kita tulis. Lalu di sini kita tulis nih, satu-satu. Pertama ada player input. Player input underscore player input. Lalu di sini ada apa lagi yang mau kita assign? Player data underscore. Nah, kalian pasti bingung ya yang belum tahu dependency injection. Sebentar, ikutin dulu. Apalagi yang mau kita assign? Player stamina. Jadi player stamina underscore player stamina. Lalu apalagi yang mau kita assign? Player view. Jadi player view underscore player view. Nah, gini, oke. Kalian mungkin agak bingung. Lah, ini maksudnya apa, Bang? Abang bikin fungsi construct, lalu ada parameter-parameter beginian. Tuh, parameter-parameter beginian. Lalu di sini kita mau assign player input sama dengan dari parameter player input. Lalu mau assign juga player data dari parameter player data. Lalu mau assign juga player stamina dari parameter player stamina. Lalu mau assign juga player view dari parameter player view. Nah, ini maksudnya apa, Bang? Jadi gini bro, untuk bikin dependency injection, kita perlu bikin fungsi construct, yang mana construct ini nanti akan dipanggil oleh dependency injection itu sendiri. Oke? Fungsi construct ini akan, ibaratnya tuh fungsi construct ini adalah cara kita menyuntik gitu loh. Jadi kalau di sini kasusnya, player controller itu butuh suntikan. Butuh suntikan dari player input, player data, player stamina, sama player view. Nah, kasusnya yang mau nyuntik itu adalah si Zenjek. Paham nggak? Jadi gini, ini kita ulangin lagi. Kasusnya sekarang gini bro. Kasusnya gini. Ini player controller kita. Player controller kita itu butuh suntikan. Oke? Butuh suntikan dari mana? Dari sini. Oke, ini ku copy aja langsung. Bentar ya. Nah, kan gini. Nah, player controller kita itu butuh suntikan dari sini toh. Betul nggak? Nih lihat nih. Player controller tuh butuh suntikan dari player input, player data, player stamina, player view. Ya toh? Nah, karena dia butuh suntikan, artinya kan dia butuh suntikan gini. Ya toh? Nah, butuh suntikan gini toh. Ya kan? Ya nggak? Ya toh? Ya toh? Ya toh? Karena ini loh. Nih, di player controller dia butuh player input, player data, player stamina, player view tuh loh. Ya toh? Kan butuh suntikan tuh. Butuh suntikan kan artinya player controller. Nah, nanti bro, kita itu nggak usah tentukan di player input harus ada tukang suntiknya, player data harus ada tukang suntiknya, player stamina harus ada tukang suntiknya, player view harus ada tukang suntiknya. Kita kita nggak usah gitu. Kita cukup pakai Zenjek. Zenjek ini nanti yang menjadi tukang suntik. Gini. Nah, Zenjek inilah yang menjadi tukang suntik. Jadi, tukang suntiknya ini adalah si Zenjek. Nah, inilah dependency injection. Jadi, kita tuh logikanya nggak usah perlu satu persatu nyuntikin ke player gitu loh. Kayak player input harus nyuntik ke player controller. Player data harus nyuntik ke player controller. Kenapa? Karena nanti kasusnya gini. Katakanlah kita punya script lagi. Katakanlah di sini scriptnya namanya player controller mobile. Misalnya gini ya. Misalnya, ini misalnya. Nah, katakanlah nanti ya, player controller mobile itu juga butuh suntikan dari player input, butuh suntikan dari player data, butuh suntikan juga dari player, udah misalnya gini aja. Jadi nanti player input sama player data masa harus nyuntik kedua hal? Harus nyuntik ke player controller mobile sama harus nyuntik ke player controller. Kan capek. Belum lagi nanti misalnya kita ada script lagi nih. Ada script namanya player controller extended.
Misalnya ya, ini misalnya. Terus nanti player controller extended juga butuh suntikan dari player stamina, player view, lalu player stamina, lalu player input. Lah, aduh, gini pusing nggak tuh? Udah banyak banget jaring-jaringnya, pusing nggak? Pusing nggak? Pusing nggak tuh? Pusing nggak? Kayak terus nanti ada lagi kasus di mana player mobile itu butuh suntikan dari player controller extended, atau mungkin player controller extended butuh suntikan dari player mobile. Jadi player mobile harus nyuntik ke sini, player controller juga harus nyuntik ke sini. Lah, pusing nggak tuh? Waduh, udah tambah banyak banget nih dependensinya nih. Udah player controller butuh input data stamina view, and then player controller mobile butuh input sama data, and then player extended butuh yang namanya player mobile, player controller, player view, player stamina. Ya ampun, pusing nggak ini? Pusing nggak? Kalian lihat begini aja udah pusing ya. Kayak setiap script, masing-masing script punya dependensinya masing-masing. Ya, tuh kalian lihat, wah aduh ini pusing guys, ini pusing, bingung ini. Nah, daripada kita harus berpusing-pusing ria begini, oke, kita coba hapus yuk pusing-pusing rianya yuk. Jadi kita hapus semua yuk garisnya yuk. Aku nggak mau pusing-pusing gini, terlalu banyak garis, terlalu banyak flow, terlalu banyak kabel, terlalu banyak dependensi. Pusing, nggak mau, aku nggak mau, ku hapus. Nah, daripada kita berpusing-pusing ria begini, lebih baik kita menggunakan Zenjack. Karena Zenjack itu sesimpel gini, mereka semua ngomong ke Zenjack. Ya, mereka semua itu ngomong ke Zenjack. Nih, mereka semua nih, literally mereka semua dari mereka yang dibutuhkan itu ngomong ke Zenjack. Semuanya ngomong ke Zenjack, semuanya tanpa terkecuali. Nah, nanti si Zenjack tinggal menyesuaikan. Oke, oh player controller butuh player input data, player stamina, player view. Oke, Zenjack gampang aja menyuntikkan player input ke sini, player data ke sini, player stamina ke sini, player view ke sini. Gampang aja. Karena Zenjack ini udah punya referensi semuanya gitu loh. Dan itu otomatis. Zenjack bisa dapetin semua referensinya otomatis. Kemudian nanti player mobile butuh player input, player data sama player controller. Gampang aja. Zenjack nanti tinggal menyuntikkan player input, Zenjack menyuntikkan player data, nanti Zenjack menyuntikkan player controller ke sini. Gampang aja. Karena mereka semua ini udah mengkomunikasikan diri mereka ke Zenjack. Mereka semua udah mensetor diri mereka ke Zenjack, sehingga Zenjack bisa menyuntik-nyuntikkan dengan jelas. Misalnya nanti player controller extended butuh player view, player stamina sama player controller mobile. Ya udah gampang aja. Zenjack nanti tinggal menyuntikkan player view ke sini, kemudian player stamina ke sini. Terus kalau udah player controller mobile ke sini. Gampang toh? Jadi logikanya tuh kayak satu gerbang gitu loh. Gerbangnya itu adalah di Zenjack. Ya, gerbangnya itu di Zenjack. Jadi semua kelas yang kamu punya nih itu masuk ke Zenjack. Gerbangnya tuh kayak Zenjack. Nanti Zenjack yang nyebarin. Oke, kamu butuh ini ya. Nyoh, tak kasih gitu. Oke. Oh, player controller, kamu butuh ini ya. Oke, siap. Nyoh, tak kasih nyoh. Gitu loh. Jadi kayak kita cuma punya satu pintu, yaitu si Zenjack. Jadi kayak bayangin aja ada karyawan sama manajer. Nah, daripada karyawan ini saling berkomunikasi antar karyawan, lebih baik karyawan ini ngomong ke Pak Manajer, Pak Manajer, aku butuh orang yang untuk bantu aku dalam bidang desain. Pak Manajer, aku butuh orang yang bantu aku dalam bidang desain 3D dan 2 dimensi, sama orang yang bantu aku dalam bidang audio sama UI. Nanti Pak Manajer nyariin, oh gampang, sini, tak cariin. Orang desain, orang 2 dimensi, orang 3D, orang audio. Nih, kamu kerja bareng programmer ya, orang programmer. Tadi orang programmer minta. Nah, nanti katakanlah orang desain ngomong, Pak Manajer, aku butuh ada orang yang bisa bikin konsep art atau sketch, sama orang yang bisa bikin motion graphic. Nanti Pak Manajer ngomong, gampang, sini. Orang yang bikin motion graphic, orang yang bikin sketch, kerja ya sama orang yang bikin desain. Otomatis orang yang bikin motion graphic sama sketch, karena dia kerja sama orang yang bikin desain, dan karena orang yang bikin desain kerja sama orang yang bikin program, maka otomatis orang yang bikin motion graphic sama sketch kerja juga bareng orang yang bikin program. Paham nggak? Paham nggak? Paham ya? Mungkin kalau aku gambarin lebih lanjut begini. Kalian boleh skip ini kalau kalian udah paham. Jadi ada orang desain. Ini orang desain. Katakanlah orang desain topinya kayak topi cowboy. And then ada orang programmer. Orang programmer katakanlah dia pakai headset nih.
kayak Teletubbies. And then ada orang apa lagi ya? Misalnya orang motion graphic pakai topi beginian, orang motion graphic kena topi beginian. And then katakanlah ada orang QA, quality assurance mungkin dia pakai rambutnya jabrik gini. Nah, kemudian ada Pak Manager. Ini Pak Managernya. Pak Managernya mungkin ada matanya. Nah, ini Pak Manager. Nah, orang programmer mau ngomong ke Pak Manager. Pak Manager, aku butuh orang desain, ya. Aku butuh orang desain, sama aku butuh orang, ini apa ya tadi ya? Motion graphic. Terus Pak Manager ngomong, siap programmer. Maka Pak Manager ngomong ke orang motion graphic sama ke orang desain. Kamu dibutuhin sama orang programmer loh. Ya, jadi mereka nggak punya relasi kayak gini langsung. Nggak punya. Tapi relasinya gini. Mereka datang ke Pak Manager. Mereka juga datang ke Pak Manager. Nah, Pak Manager nanti yang menyebarkan mereka ke orang programmer. Gitu. Nah, sekarang ada kasus lagi di mana si orang desain ini butuh yang namanya orang sketch atau orang QA. Ya, jadi orang desain butuh namanya orang QA. Nah, makanya orang desain ngomong ke Pak Manager. Pak Manager, aku butuh orang QA. Oke, Pak Manager tinggal dia dengerin dari orang QA, dia dapetin info dari orang QA, dia ngomong ke orang QA. Orang QA, kamu dicariin orang desain. Oke, maka Pak Manager bisa menyalurkan orang QA itu ke orang desain. Sehingga sekarang otomatis mereka semua bekerja barengan. Walaupun programmer nggak butuh orang QA ya, tapi karena orang desain membutuhkan orang QA, dan orang desain ini kerja bareng orang programmer, maka otomatis orang programmer juga kerja bareng orang QA secara tidak langsung. Inilah fungsinya Zenjack. Zenjack itu seperti Pak Manager yang menyambung-nyambungkan mereka semua gitu loh. Jadi pintunya cuma satu, yaitu manager, yaitu Zenjack. Pintunya cuma satu. Nah, Zenjack ini yang menyambung-nyambungin mereka semua. Jadi mereka semua ini satu sama lain nggak boleh ngomong, maksudnya nggak bisa saling komunikasi. Bro, aku butuh kamu. Bro, aku butuh temanmu nih yang orang QA. Mereka semua nggak bisa ngomong. Yang mengkomunikasikan itu semua adalah Pak Manager. Inilah Zenjack, gitu. Jadi sekarang logikanya gini, batuk dikit sorry. Construct ini adalah cara Zenjack mensuntikkan, oke? Construct itu adalah cara Zenjack mensuntikkan. Kayak ibaratnya kalau Pak Manager ngomong gini, kayak orang desain, orang QA, orang sketch, kamu dicariin orang programmer. Nah, construct itu ibaratnya seolah-olah kayak Pak Manager ngomong gitu. Jadi kayak player input, player data, player stamina, player view, kamu dibutuhkan sama player controller. Itu sebabnya di sini kita bikin parameter player input yang parameter-parameter yang dibutuhkan, yaitu player input, player data, player stamina, player view. Tapi di sini parameternya kita kasih underscore biar beda ya. Terus kita store deh value-nya itu ya, yang dari parameter yang pakai underscore kita store deh itu ke player input kita yang di sini langsung nih. Gitu. Ke player data kita yang di sini langsung nih. Ke player stamina kita yang di sini langsung nih. Ke player view kita yang di sini langsung nih. Nah, proses penyuntikan ini itu biasanya kita sebut construct, karena biasanya kita bikin konstruktor aja, tapi karena di Unity agak beda konsepnya, kita harus tulis beginian. Nah, ini proses penyuntikan kita sebut construct, dan di sini kita kasih inject. Ya, ini kalau belum ada beginian, ya kita bisa quick fix inject. Nah, ini kita bisa quick fix. Oke, gini aja. Using Zenjack. Loh, kok belum muncul ya? Oke, kalau belum muncul ini masalah Unity yang belum ngeload berarti. Oke, sebentar. Biar dia di-load dulu sama Unity. Oke, kalau udah di-load tinggal tulis di sini using Zenjack. Oke, sebentar ini. Oke, sebentar. Nah, oke, sorry. Tadi ada masalah sedikit di VS Code. Jadi ini aku udah regenerate project-nya. Jadi gini, kita di sini bisa tulis using Zenjack. Nah, tuh muncul kan. Nah, kalau udah using Zenjack,
Nah, jadi di bioku kan ada link nih, linked.sagalanicol. Nah, kalian buka, lalu di sini kalian bisa pre-regis nih yang course ini, Unity dan C# Mastery. Karena di course ini itu aku betul-betul akan membahas gimana cara bikin game untuk industry ready, untuk mempelajari Unity dari nol, literally kalian nggak tahu coding, nggak tahu Unity bahkan, dan sampai ke level kalian memahami C# dan Unity, memahami arsitektur yang bersih bahkan. Jadi bukan cuma ngoding lagi, tapi ngoding yang betul-betul solid, yang robust, yang kuat, dan arsitekturnya bersih, rapi, industry ready. Oke, jangan lupa kalian klik tombol di bawah ini untuk purchase. Thank you. Nanti di sini di construct bro, kita kasih di atasnya itu header kayak beginian nih. Aduh, sorry. Di atasnya kita kasih header beginian nih. Inject. Nah, gini. Udah, sesimpel ini aja. Udah, sesimpel ini. Sumpah nggak bohong, sesimpel ini tok. Ini kita udah melakukan proses injeksi. Oke, kita udah melakukan proses injeksi. Sekarang kita kan udah melakukan proses injeksi, di mana kayak yang tadi aku jelasin, kayak si Zenjek menyebarkan kebutuhan player controller ini. Nah, sekarang kita mau melakukan proses instalasi. Jadi di dependency injection itu selain ada injection, kita juga ada namanya installing, ya, ada namanya installation. Jadi install itu kayak gini. Kalian masih ingat kasus Pak Manager tadi? Jadi install tuh kayak gini. Kalau inject atau construct yang mana kita kasih inject, ini tuh kan kayak Pak Manager yang ngomong, orang desain, noh kamu kerja bareng programmer ya. Kemudian orang mockup, orang QA, noh kamu kerja bareng orang desain ya. Jadi otomatis orang mockup berarti otomatis kamu kerja bareng orang desain sama orang programmer. Karena si orang desain kan kerja bareng programmer, gitu toh. Nah, itu logika injeksi. Nah, logika install itu logika yang begini, bro. Logika install itu logika di mana kita itu akan kayak Pak Manager, nih ada aku orang desain, aku siap membantu siapa aja. Pak Manager, nih ada aku programmer, aku siap membantu siapa saja. Pak Manager, nih ada aku orang mockup, aku siap membantu siapa saja. Pak Manager, aku orang QA, aku siap membantu siapa saja. Nah, itu namanya proses instalasi. Jadi proses kita memasukkan semua referensi ke dalam Pak Manager atau ke dalam Zenjek itu namanya proses instalasi. Jadi di sini kita bikin script dulu. Ya, di sini kita bikin script. Namain aja scriptnya ya adalah player installer.cs. Oke, kalau udah player installer, mungkin kita rapikan ya, kita kasih namespace khusus. Biasa. Ini loh, aku nggak sukanya VS Code. Oke, aku harus reload dulu ya. Aku reload dulu bentar. Oke, kalau udah reload, baru di sini aku bikin namespaceku. Aku mau bikin namespaceku dulu adalah learn DI dependency injection. Kemudian di sini aku bikin public class player installer. Ya, nah, di sini bro, turunannya apa player installer? Turunannya mono installer, bro. Turunannya mono installer, oke? Turunannya mono installer, bukan mono behavior, mono installer. Karena ini adalah installer khusus Zenjek gitu. Kalian masih ingat ya? Jadi logikanya proses di mana kita memberikan semua referensi ke Zenjek atau ke suntikan atau ke Pak Manager, kayak kita tuh mau ngomong, Pak Manager, aku mau daftarin diriku. Jadi nanti aku ini orang desain, kalau ada yang butuh orang desain, panggil aku ya Pak Manager. Pak Manager, aku ini orang mockup, aku mau daftarin diriku. Nanti kalau ada orang lain dari divisi lain yang butuh orang mockup, panggil aku ya Pak Manager. Pak Manager, aku ini orang QA, aku mendaftarin diriku ke Bapak. Nah, nanti kalau semisal ada divisi lain yang butuh aku, kayak misalnya orang programmer butuh aku atau orang desain butuh aku, panggil aku ya Pak Manager. Nah, oke, gitu ya. Ini proses instalasinya, gitu. Nah, proses instalasinya kita bikin kelas, lalu kita turunkan dari mono installer, bukan mono behavior. Lalu di sini kita simpan tuh semua referensi yang mau nanti kita install, gitu. Jadi di sini kita turunkan semua referensi yang mau kita install. Jadi referensinya apa aja di sini? Sorry, kebiasaan. Using Unity Engine-nya jangan lupa, kebiasaan. Oke, serialize field apa aja? Player controller, player data. Mungkin gini aja ya. Ini langsung ku copy aja yang di player controller. Ini langsung ku copy, ku paste ke player installer. Ku paste. Lalu di sini ku bikin aja langsung langsung kayak gini.
nggak usah public, tetap private aja tapi nah gini. Oke, udah aku masukin semua tuh. Nah, udah aku masukin semua kan data-data yang mau mendaftarkan diri ke Pak Manager, atau lebih jelasnya ini adalah data-data yang mau mendaftarkan diri, script-script atau kelas-kelas yang mau mendaftarkan diri ke Zenject Injector. Nah, kalau udah begini, di sini kita bikin fungsi yang namanya public override. Nah, ini install bindings. Nah, di install bindings ini kita hapus aja base install bindingsnya. Lalu di sini kita mau tulis container.bind. Apa yang mau kita bind? Player input dot from instance player input dot as single. Sebetulnya ada namanya as single sama as transient. Jadi kalian tentukan kalau ini merupakan sebuah singleton, kalian bikin itu as single. Komponen misalnya nih loh, player input itu merupakan singleton, paham nggak? Jadi player input nanti di scene kalian tuh ya udah cuma satu tok. Player input tuh nggak boleh duplikasi. Kalau kalian mau tentukan kayak gitu, kayak player input itu ya udah cuma satu tok, dia nggak akan ada banyak instance dan dia nggak akan berduplikasi. Kalau cuma satu tok player input di scene nggak boleh ada duplikasi, itu kalian tulis as single. Tapi katakanlah kalau kalian ini bisa kayak, oh ini player input bisa dua kok, bisa beda-beda. Ada player input instance A, ada player input instance B. Itu kalian bisa tulis di sini as transient. Gitu. Oke? Tapi for now di sini aku mau bikinnya as case aja. Kenapa? Karena gini, player input ini memang satu, tapi nggak mau aku buat singleton. Dan player input ini juga nggak akan berduplikasi. Artinya player input ini nggak akan muncul lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Tapi intinya player input ini cuma satu, tapi nggak mau aku bikin singleton. Dan player input ini juga nggak ada banyak instance-nya, tapi instance-nya cuma satu. Jadi ibaratnya kayak ya udah player input ini cuma satu, bukan singleton, tapi juga nggak banyak instance-nya. Maka dari situ di sini aku bikin as cache, oke? Kucacekan player input itu, kucacekan gitu loh, oke? Kemudian di sini kita udah ngebind player input, sekarang kita ngebind lagi yang namanya container.bind apa? Player data. Player data dot from instance player data dot as cache. Ya, hasil bindingnya mau kucacekan. Jadi karena gini loh, kadang-kadang kan ada kasus di mana kalau scriptnya itu cuma satu dan itu nggak boleh diduplikat atau nggak boleh ada instance yang lain, jadi cuma satu-satunya dia di scene atau di hierarki. Biasanya kan kita bikin singleton ya. Nah tapi di sini aku nggak mau bikin singleton dan aku nggak mau juga dia itu ada instance lain atau diduplikasi. Nah kalau kasusnya begitu kalian tulis aja as case. Tapi kalau kalian mau ada kasusnya itu kayak, oke, ini nggak apa-apa. Player input ini ada instance lain gitu loh, instance tambahan atau nanti ada duplikasinya, atau kayak ada player input tuh bisa 1, 2, bisa 3, bahkan bisa 4. Kalau kasusnya begitu, di sini kalian pasang as transient. Tapi kalau kasusnya kalian literally mau bikin player input itu sebagai singleton, betul-betul cuma ada satu di scene dan itu sama sekali nggak bisa diduplikat dan mau kalian bikin sebuah singleton, kasusnya player input ini kalian namain as single gitu. Nah, kalau di sini aku mau pakai as case aja. Gitu. Kalau udah, sekarang kita bind yang lain. Berarti yang lain apa? Container.bind. .bind. Apa selanjutnya? Player stamina ya. Oke. Player stamina. .from instance, masukinlah di sini player staminanya. .as cache. Lalu apalagi yang lain yang mau dibind? Container.bind player view, lalu from instance player view as case. Oke. Gini. Oke, kayak gini. Kalau udah begini, udah selesai. Sekarang udah selesai. Udah, sumpah sesimpel itu. Udah, nggak usah kalian ngapa-ngapain lagi, udah nggak usah. Ini udah betul. Nah, jadi di bioku kan ada link nih, linked.sagalanicol. Nah, kalian buka, lalu di sini kalian bisa pre-regis nih yang course ini, Unity dan C# Mastery. Karena di course ini itu aku betul-betul akan membahas gimana cara bikin game untuk industry ready, untuk mempelajari Unity dari nol, literally kalian nggak tahu coding, nggak tahu Unity bahkan, dan sampai ke level kalian memahami
C# dan Unity. Memahami arsitektur yang bersih bahkan. Jadi bukan cuma ngoding lagi, tapi ngoding yang betul-betul solid, yang robust, yang kuat, dan arsitekturnya bersih, rapi, industry ready. Oke, jangan lupa kalian klik tombol di bawah ini untuk purchase. Thank you. Sekarang kita tinggal bikin yang lain. Player data butuh dependency nggak? Oh, nggak ada. Oke, player input butuh dependency nggak? Oh, nggak ada. Oke, player installer udah. Dia player installer tuh yang install tadi. Kemudian player stamina butuh dependency nggak? Oh, dia butuh dependensinya player data. Jadi dependensinya player data ini berarti aku harus bikin construct. Atau sebetulnya kalian bisa langsung gini aja. Ini di player data, kalian langsung tulis aja di sininya inject. Udah sesimpel itu, inject. Dah, bayangin gampang banget nggak? Oke, player data mau langsung aku inject, udah. Kenapa dia bisa langsung inject player data? Kan udah ada player installer. Dimana di player installer kita udah masang player data nih, tuh kita udah ngebind player data from instance player data as case. Nah ini installernya, install bindings tuh. Nah ini installernya, turunan dari mono installer udah ada player data. Terus mungkin player stamina ini tadi udah ya. Player view butuh apa? Player view butuh enggak, ini UI text beda ya. Jadi cuma player stamina yang butuh player data. Udah kita tulis aja inject gini. Udah gampang. Kalau kalian mau bikin yang tadi kayak gini ya. Public void construct yang beginian nih. Terus di sini kalian tulis player data underscore player data. Terus baru di sini kalian tulis player data kalian sama dengan underscore player data. Nggak apa-apa kalau kalian mau buat beginian, nggak apa-apa. Terus di sini kalian kasih inject. Nggak apa-apa kalau kalian mau buat beginian, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau buat beginian juga nggak apa-apa. Jadi menurut kalian mana yang lebih enak, mana yang lebih mudah, itu yang kalian pakai nggak apa-apa. Nah ini mungkin di player data, di player stamina, karena dia kebutuhannya cuma sedikit sih, aku tulis gini aja. Ataupun sebetulnya ya, sementara aku komen aja. Ataupun sebetulnya ya di player controller kalian nggak mau pakai ini pun juga nggak apa-apa loh. Jadi ini kalian komen, terus kalian di sini tinggal kasihin aja begini, inject. Udah kalian kasihin begini aja nggak apa-apa. Gitu nggak apa-apa. Tapi di sini aku mau jelasin cara paling basicnya gitu. Di sini pakai construct gini. Karena nanti kebutuhannya macam-macam. Bukan cuma sekedar beginian, tapi nanti kebutuhannya macam-macam gitu. Nah, makanya di sini basicnya pakai construct beginian. Tapi ada kasus di mana kalian mau cepet nggak mau bikin construct gini, ya udah nggak apa-apa, tinggal tulis aja begini inject player data. Gitu. Oke, udah sekarang kita coba play di Unity. Nah, di Unity jangan lupa kita tambahin komponen installer dulu. Jadi di sini di Learn DI ya, di Learn DI kita klik kanan, lalu kita cari Zenject, lalu cari scene context. Kita masukin scene context di dalam scene kita. Di scene kita masukin scene context. Nah, di scene context di sini kalian di dalam scene context tambahin aja empty object ya, di dalam scene context tambahin aja empty object. Namain di sini player installer. Oke, player installer, terus kasih komponen player installer. Player installer kalian ya. Ini player installer kalian, masukin semua komponen yang mau kalian install atau kalian store itu ke Pak Manager atau kalian store itu ke Zenject. Itu player input, player datanya, player data, player staminanya, player stamina, player view-nya, player view. Oke, udah. Kalau udah, sekarang scene context, di scene context kalian ini plus mono installers, kalian plus, kalian masukin ini kalian player installer kalian. Player installer kalian masukin ke scene context yang ada di bagian mono installer. Dah, selesai. Nah, jadi di bioku kan ada link nih, linked.sagalanicol. Nah, kalian buka, lalu di sini kalian bisa pre-regis nih yang course ini, Unity dan C# Mastery. Karena di course ini itu aku betul-betul akan membahas gimana cara bikin game untuk industry ready, untuk mempelajari Unity dari nol, literally kalian nggak tahu coding, nggak tahu Unity bahkan, dan sampai ke level kalian memahami C# dan Unity, memahami arsitektur yang bersih bahkan. Jadi bukan cuma ngoding lagi, tapi ngoding yang betul-betul solid, yang robust, yang kuat, dan arsitekturnya bersih, rapi, industry ready. Oke, jangan lupa kalian klik tombol di bawah ini untuk purchase. Thank you. Sesimpel itu. Jadi ini konteks itu kayak dia itu menampung semua installer, kayak macam-macam nanti installer itu. Tapi kalian konsepnya nangkep lah. Oke, kalau udah gitu aja. Oh ya, jangan lupa di sini kita ada satu kekurangan, yaitu di view
Terus di sini kita masukin teksnya ya. Kalau teks no ya bisa lah ya, teks manual lah ya. Itu nggak harus dependensi banget. Karena dependensi itu biasanya lebih ke objek. Objek kayak gini nih loh. Nah ini player data kan objek. Dan kayak gini loh. Player input, player data, player stamina, player view itu kan objek. Gitu. Jadi sekarang kalau kita coba play. Tuh masih bisa tuh. Tuh bisa kan? Tuh bisa. Bayangin enak banget nggak sih? Tuh nggak ada error, tuh nggak ada error. Nggak ada error bro. Enak banget nggak sih bro? Bro, enak banget gak sih? Kayak, ya ampun bro, kalau dipikir-pikir loh, kalian cukup punya scene context. Scene context yang punya installer. Nanti di sini installer bisa banyak, tapi for now kita masih punya player installer. Yang mana player installer itu menampung komponen-komponen player. Objek-objek player kayak player input, player data, player stamina, player view. Kemudian nanti di player kalian bisa bikin modular lagi. Jadi player kalian cuma ada player controller. Tuh nggak ada apa-apa di sini, ya udah cuma literally player controller tok. Terus di sini kalau kalian buka cuma ada karakter dummy kalian, canvas, terus di sini ada komponen. Kalian buka, nah ini ada stamina. Dia nampung stamina. Bro, enak banget gak sih? View. Dia nampung view. Ini cuma nampung teks aja. Terus kemudian data. Dia nampung data. Bro, cuma data tok, bro. Nggak ada komponen yang lain, bro. And then input, bro. Input dia, bro, kosongan, bro. Enak banget gak sih? Jadi kalian betul-betul ngereferensiinnya cuma ada di sini tok nih, di player installer tok nih. Kalian cuma ngereferensiin gini aja bro. Bahkan untuk player data nih, kasusnya player data. Player data itu kalau kalian ingat dipakai oleh player controller sama stamina loh. Kalau kalian ingat nih. Nih player controller, dia pakai player data. And then player stamina, dia juga pakai player data. Tapi kita udah pakai sistem injeksi, bro. Asem. Enak banget gak sih? Enak banget kan? Kita cuma bikin player installer yang menampung semuanya, data-data yang diperlukan, lalu kita injek, udah sekali tok gitu loh. Sesimpel itu loh. Enak banget kan? Dan kalau kita play sekarang, bam, tuh langsung bisa tuh. Asem, enak banget gak sih? Tuh nggak ada error, men. Inilah dependency injection, mempermudah hidup para developer yang mau bikin script modular. Modular tuh maksudnya script yang ya itu single responsibility, jadi scriptnya solid. Gitu, enak banget kan? Nah, inilah Zenjack dependency injection di Unity dengan Zenjack gitu temanku. Oke? Kalau gitu sampai jumpa di episode-episode selanjutnya untuk membahas hal-hal Unity yang lain. Ya, mungkin kalian boleh komen mau bahas apa gitu ya. Thank you. Nah, jadi di bioku kan ada link nih, linked.sagalanicole. Nah, kalian buka, lalu di sini kalian bisa pre-regis nih yang course ini, Unity dan C# Mastery. Karena di course ini itu aku betul-betul akan membahas gimana cara bikin game untuk industry ready, untuk mempelajari Unity dari nol, literally kalian nggak tahu coding, nggak tahu Unity bahkan, dan sampai ke level kalian memahami C# dan Unity, memahami arsitektur yang bersih bahkan. Jadi bukan cuma ngoding lagi, tapi ngoding yang betul-betul solid, yang robust, yang kuat, dan arsitekturnya bersih, rapi, industry ready. Oke, jangan lupa kalian klik tombol di bawah ini untuk purchase. Thank you.